Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan melakukan perbanyakan lagi ya dari booster vegetatif kalau saya menyebutnya ya, atau BS atau super vegetatif atau SF, SV ya. Ini tinggal segini takarannya tuh, karena ini dua kali pengkocoran ya sudah saya aplikasikan. Bagi yang masih penasaran hasilnya seperti apa, silahkan simak di video saya yang sebelumnya. Kalau yang saya pegang barusan itu adalah air dari mata air ya, atau air sumber. Ini tinggal segini, saatnya kita perbanyakan lagi atau kita membuat ulang ya. Karena kebetulan saya masih punya trigen yang memang saya khususkan ya. Memang saya sisakan beberapa trigen untuk kalau keperluan mendesak seperti ini. Lalu kebetulan ini juga masih sisa ya dari cangkang telur yang kemarin saya buatkan video cara membuat atau menemukan pupuk kalsium. Lalu itu tadi kopi expired, dan kebetulan saya masih juga memiliki ini ya, buah dari pisang yang tidak baik ya. Sebenarnya masih bisa dikonsumsi tetapi bentuknya itu kurang baik. Daripada nanti dibuang, mendingan saya eksekusi untuk membuat booster vegetatif ya. Kenapa bisa saya sebut booster atau super vegetatif? Karena sudah saya aplikasikan, saya lihat di 7 hari pertama ketika saya sudah mengaplikasikan, hasilnya cukup baik ya untuk tanaman itu. Walaupun itu masih dalam tahap percobaan, belum sampai tahap pengamatan lebih lanjut ya, karena masih terganggu oleh beberapa dari gangguan yang lain seperti air hujan dan lain-lainnya. Lalu ini buah pisangnya saya potong ya, saya hancurkan. Lebih bagus lagi kalau di blender ya. Kalau sobat-sobat tanduran ada blender, silahkan di blender. Kalau tidak ya dipotong-potong seperti ini juga tidak masalah ya, karena saya sudah membuat di video sebelumnya, hanya cukup dipotong-potong kulitnya saja ya, tanpa buahnya, itu hasilnya cukup luar biasa. Silahkan disimak di video saya sebelumnya, sudah saya buatkan hasil dari kepekatannya berapa, pH-nya berapa, dan cukup cukup buat saya kaget ya. Ternyata kok hanya campuran seperti ini saja kok hasilnya bisa seperti itu. Padahal itu baru saya diamkan kurang lebih ya baru 2 minggu ya. Ini 2 minggu dari pembuatan saya kemarin. Kemarin kan saya buat 1 minggu, saya buat 1 minggu ya. Saya diamkan, lalu ketika di usia 1 minggu itu saya coba aplikasikan ke tanaman. Lalu ini minggu kedua ketika saya buat ini merupakan aplikasi dari kedua. Makanya kok saya buat lagi, gara-gara saya lihat dari aplikasi yang pertama, di 1 minggu pertama itu tidak ada efek dari efek negatif terhadap tanaman ya yang saya berikan dari booster vegetatif ini. Dan ini coba saya selesaikan dulu ya, karena kalau saya buatkan video semua pasti durasinya cukup lama. Dan ini sudah saya potong-potong, bebas ya, motongnya lebih kecil lagi lebih baik, atau saya sarankan silakan di blender saja kalau ada ya. Lalu tinggal kita masukkan ke sebuah trigen, bebas ya, mau di botol mau di trigen, tapi usahakan yang plastik, itu terserah. Ini trigen kapasitas 5 liter. Kok harus 5 liter? Enggak ya, ini bebas ya, karena kita bermain organik itu untuk perbandingan suka-suka kita. Walaupun takarannya itu sebenarnya harus diawasi benar-benar ya, biar tidak overdosis pada tanaman. Walaupun sebenarnya tanaman itu selalu menyerap apa yang mereka butuhkan, tidak mungkin bisa berlebihan. Tetapi ada yang pernah ngomen itu, pernah berbicara seperti ini. Ketika tanaman itu sudah waktunya berbuah, tetapi yang ada unsur harinya di sekitarnya hanya ada nitrogen, maka mau tidak mau tanaman itu akan muncul dari daun-daun baru ya. Ini sudah selesai saya masukkan semua, ini bagian terakhir ya. Sambil saya cerita sedikit. Itulah makanya kita harus benar-benar bisa memperhatikan kebutuhan tanaman itu. Kira-kira tanaman itu sekarang butuh apa, itulah yang harus kita berikan. Oke, setelah buat buah pisang dan kulit-kulitnya sudah masuk, sekarang saatnya kita masukkan dari kopi expired ya. Kenapa saya gunakan kopi expired? Ya kayak saya punyanya itu. Kalau sobat tanduran yang suka ngopi setiap hari, kan pasti ada sisa dari ampas kopi, silahkan disimpan ya. Itu juga bisa digunakan.
Malah katanya itu ampas kopi yang sudah diminum itu malah hasilnya lebih memuaskan ya. Dan ini kan karena kopi expired ya tidak masalah. Itu kurang lebih saya berikan 10 sendok takar lalu saya berikan gula ya. Kenapa kok saya berikan gula? Sebenarnya ramuan ini itu digunakan menggunakan ampas dari kopi ya. Sedangkan ampas dari kopi pasti kan mengandung gula ya, walaupun sedikit. Makanya saya coba berikan gula kurang lebih 2 sendok makan. Atau dikira-kira saja atau cuma 1 sendok juga tidak masalah ya. Karena penggunaan gula ini hanya untuk ya kalau ada bakterinya ya bisa juga sebagai makanan bakteri itu. Karena saya masih belum yakin ya untuk kandungannya seperti apa. Nanti kalau saya kebetulan ada rezeki dan saya sudah cukup apa melakukan percobaan ini, mungkin bisa saya coba cek di lab ya. Lalu kita masukkan ini ya, cangkang telur yang sudah di blender dihaluskan sampai menjadi bubuk ya. Itu kurang lebih ya sama takarannya 10 sendok makan. Nah, inilah karakter dari cangkang telur seperti ini ya. Pasti akan menempel di dalam wadah dan tidak bisa mudah terlarut air. Mungkin kalau sudah lama didiamkan baru bisa terlarut dengan sempurna. Lalu kita berikan air hujan. Kenapa air hujan ini sebagai bukti ya? Kalau dari pembuatan ini tuh memang tidak ada unsur lain selain yang sudah saya buat yang tadi ya. Ada kulit pisang, lalu ada kopi expired, lalu ada gula dan cangkang telur. Hanya itu saja beserta air hujan. Air hujan ini memang saya tampung dari tetesan dari genteng ya. Tetapi sudah saya endapkan beberapa minggu bahkan. Karena ini hujan yang beberapa hari yang lalu, bahkan berminggu-minggu yang lalu yang saya simpan di dalam jerigen yang saya diamkan sudah cukup lama. Kemarin coba saya cek itu untuk kepekatannya tidak lebih dari 100 ya. Kalau yang kepekatan yang tadi yang saya gunakan di awal video itu bisa sampai ribuan. Untuk detailnya silakan disimak di video saya sebelumnya. Ini boleh sambil dibersihkan ya, dicorong itu bekas dari sisa-sisa cangkang telur yang tadi yang sudah dihaluskan karena memang menempel di bagian itu ya, wadah dan tidak bisa terlarut. Untuk airnya bebas ya, mau diisi penuh mau tidak. Kalau saya sukanya itu tidak terlalu penuh karena gunanya adalah untuk mengaduk-aduk dari larutan yang kita buat. Dan ini saya sarankan digunakan setelah beberapa hari ya. Nanti boleh ditutup rapat, boleh tidak, terserah sobat-sobat tanduran kebutuhan seperti apa. Dan ketika sudah dirasa cukup, maka kita cukupkan pengisiannya. Lalu segera kita ambil bagian corongnya ya. Karena ini hanya saya kira-kira tidak begitu terlihat ya proses dari air itu naik ke atas. Ya ini sudah cukup ya, cukup. Ternyata ini terlalu banyak tetapi ya tidak masalah. Masih ada ruang kosong sedikit itu bisa untuk mengaduk-aduk dari sini. Sekarang saatnya kita tutup rapat karena mau saya kocok-kocok ya. Biar larutan ini tercampur secara homogen. Walaupun tidak dikocok-kocok suatu saat nanti juga bisa tercampur rata ya. Tetapi kan ini mau disimpan makanya saatnya kita kocok-kocok. Jadi larutan yang sebelumnya yang sudah saya aplikasikan satu kali ya. Dan ini di minggu kedua juga saya aplikasikan hasilnya sangat luar biasa. Semoga nanti kalau ini hasilnya maksimal saya aplikasikan terus minimal 1 minggu sekali. Oke, sekian dulu untuk tutorial pembuatan dari booster vegetatif. Silakan diikuti karena bahannya mudah sekali terjangkau dan sangat murah ya. Hampir semuanya itu merupakan bahan dari sisa dapur. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.